Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mapel sejarah kebudayaan Islam bab 1 kelas 7 semester 2 tentang perjuangan dakwah Khulafaur Rasyidin demi kemajuan umat Islam. Perjuangan dakwah Khulafaur Rasyidin demi kemajuan umat Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh 4 sahabat terpilih yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat Khulafaur Rasyidin tersebut memimpin umat Islam dengan cara yang berbeda. Bahkan pemilihan keempat Khulafaur Rasyidin pun juga berbeda-beda. Bagaimanakah kisah dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dalam memimpin umat Islam? Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib ketika menjabat sebagai khalifah, dan kebijakan apa saja yang ditempuh oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib semasa menjabat sebagai khalifah? Untuk memahaminya, simaklah materi berikut ini dengan seksama. Pengertian dan tujuan dibentuknya Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad SAW wafat di usia 63 tahun, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan 9 Juni 632 Masehi. Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam mencari orang yang menggantikan kedudukannya sebagai kepala negara, bukan sebagai seorang nabi. Sebab sebagai nabi beliau tidak dapat digantikan kedudukannya, karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Kepemimpinan Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW dipegang 4 sahabat terpilih, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah orang yang terpilih untuk menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Keempat orang tersebut dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang ditunjuk untuk menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin umat setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dalam sebutan sehari-hari, para pengganti Nabi Muhammad SAW dipanggil dengan sebutan khalifah. Misalnya Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali. Penamaan Khulafaur Rasyidin berdasarkan pada hadis yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti sunnahku dan para sahabatku. Jadi yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mendapatkan petunjuk. Tugas pokok Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Para Khulafaur Rasyidin yang terpilih memiliki tugas-tugas sebagai berikut. 1. Melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam.
2. Memimpin negara dan pemerintahan sesuai ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. 3. Membina umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam dan memberi kebebasan umat non-Islam dalam menjalankan ajarannya di wilayah Islam. 4. Memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Profil dan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq dalam berdakwah Islam. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Nama aslinya Abdullah bin Quhafah, keturunan Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy. Abu Bakar lahir pada tahun kedua dari tahun gajah. Ayah Abu Bakar bernama Abu Quhafah bin Amir, sedangkan ibu dari Abu Bakar bernama Ummu Khair Salma bin Zakhr bin Amir. Keduanya berasal dari suku Quraisy dari Bani Tamim, suku yang terpandang di Arab. Sejak kecil hingga akhir hayatnya, Abu Bakar senantiasa berakhlak mulia. Di kalangan bangsawan Quraisy, Abu Bakar dikenal dengan sosok bangsawan bijaksana dan pedagang yang jujur. Setelah masuk Islam, nama Abdul Ka'bah diganti dengan Abu Bakar oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Abu Bakar juga mendapat gelar As-Siddiq karena Abu Bakar langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW perihal peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar dan Nabi Muhammad telah bersahabat sejak kecil. Keduanya tumbuh menjadi pemuda yang berakhlak mulia dan memiliki banyak kesamaan, seperti tidak melakukan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang suka berfoya-foya, tidak pernah melakukan mabuk-mabukan, tidak pernah melakukan merendahkan perempuan, tidak pernah melakukan menyembah berhala dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika Islam datang, Abu Bakar menjadi orang pertama yang masuk Islam di kalangan sahabat. Abu Bakar menyambut ajaran Islam tanpa ragu sedikit pun. Setelah masuk Islam, Abu Bakar berdakwah kepada tokoh Quraisy untuk masuk Islam. Tokoh-tokoh yang berhasil diislamkan oleh Abu Bakar adalah Utsman bin Affan, Utsman bin Maz'un, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abdus Salam bin Abdul Asad, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Arqam bin Abi Arqam. Bukan hanya berdakwah saja, Abu Bakar juga senantiasa bersedia mengorbankan jiwa dan raga demi kelangsungan dakwah Islam. Terbukti Abu Bakar rela mengorbankan harta bendanya. Dalam salah satu riwayat, Abu Bakar memiliki kekayaan sebesar 40.000 dirham. Tapi setelah masuk Islam, kekayaan beliau berkurang menjadi 5.000 dirham. Karena sebagian harta beliau berikan kepada fakir miskin dan menolong perjuangan Islam. Hal itu terus dilakukannya sampai beliau wafat. Selain itu, Abu Bakar juga dikenal sebagai pembebas budak. Di antara budak-budak yang dibebaskan Abu Bakar antara lain Labibah, budak dari Bani Mu'ammal bin Habib Adi, Abu Fukaihah, budak dari Sofyan bin Umayyah, Amir bin Buhairah, budak dari Tufail bin Abdullah, Bilal bin Rabbah, budak dari Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar juga terkenal bijaksana dan tegas. Selama menjadi khalifah pun, Abu Bakar tetap bersikap bijaksana, tegas, dan memiliki sikap welas asih, serta senantiasa memperhatikan kepentingan rakyatnya. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Kaum muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin menghadapi permasalahan yang pelik terkait kepemimpinan umat. Hal ini terjadi karena sebelum Nabi Muhammad SAW wafat,
tidak meninggalkan wasiat perihal siapa yang ditunjuk menggantikan dirinya dalam memimpin umat Islam. Karena itulah setelah Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin dilanda kecemasan dan kebingungan karena ketiadaan pemimpin. Dalam keadaan umat serta sedang tidak memiliki pimpinan, itulah kaum Ansor menggelar sebuah pertemuan di Saqifah Bani Sa'adah, yaitu sejenis ruangan umum yang biasa digunakan untuk bermusyawarah bagi penduduk Madinah. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Di dalam pertemuan itu, Sa'ad bin Ubadah mengajukan gagasan bahwa kepemimpinan umat Islam akan diserahkan kepada kaum Ansor. Sa'ad bin Ubadah mengajukan gagasan ini karena menilai bahwa kaum Ansor di Madinah telah memiliki peran sangat penting dalam menyelamatkan kaum Muhajirin. Dalam pandangannya, jasa kaum Ansor sangat besar dan wajar jika diganjar dengan kesempatan untuk meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Gagasan tersebut mendapatkan dukungan penuh dari seluruh kaum Ansor. Namun kaum Muhajirin memiliki gagasan yang berbeda. Abu Bakar pun juga sepaham dengan kaum Muhajirin. Di depan semua peserta pertemuan, Abu Bakar memberikan nasihat bahwa sebaiknya pihak yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah kaum Muhajirin. Abu Bakar menilai kaum Muhajirin jauh lebih pantas karena kaum Muhajirin telah terlebih dahulu memeluk agama Islam. Risalah Islam lahir di kota Makkah, dan perjuangan dakwah Islam kaum Muhajirin telah banyak mengalami dan merasakan penderitaan serta kedoliman dari kaum kafir Quraisy Makkah. Perjuangan menegakkan agama Allah di Mekah sungguh tidak mudah. Perjuangan berat melawan penentangan dari kaum Quraisy selama 13 tahun membela risalah Islam membuat kaum Muhajirin merasa bahwa mereka yang justru lebih tepat untuk menduduki kepemimpinan umat pasca Nabi Muhammad SAW. Islam bisa bertahan di Mekah karena kegigihan dan pengorbanan yang telah dicurahkan kaum Muhajirin. Pada akhirnya seluruh peserta dari kaum Ansor bisa menerima bila kaum Muhajirin lebih tepat dan berhak menjadi khalifah. Setelah wacana kepemimpinan yang berasal dari kaum Muhajirin disepakati, Abu Bakar lalu mengajukan dua tokoh yang terkemuka dari kaum Muhajirin, yakni Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Menurut Abu Bakar, keduanya sangat pantas menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah ditawarkan kepada peserta yang hadir dalam ruangan pertemuan. Namun ketika tawaran itu belum sempat mendapatkan tanggapan dari para peserta yang hadir, Umar bin Khattab maupun Abu Ubaidah bin Jarrah menolaknya. Keduanya justru berbalik dan menunjuk Abu Bakar. Keduanya menilai justru Abu Bakar lebih pantas untuk menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dalam sekejap, Umar bin Khattab pun segera melangkah mendekati Abu Bakar dan meraih tangan Abu Bakar dan kemudian mengangkatnya. Hal itu pun juga diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Sontak para peserta yang hadir pada saat itu pun menyetujuinya. Mereka setuju memilih Abu Bakar menjadi khalifah. Beberapa pertimbangan pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah antara lain: 1. Orang yang pertama kali masuk Islam. 2. Selalu paling awal dalam mengimani ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, termasuk ketika peristiwa Isra Mi'raj. 3. Ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai imam sholat ketika Nabi Muhammad SAW sedang sakit. 4. Rela memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Dan 5. Selalu setia mendampingi Nabi Muhammad SAW. Ketika menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar dikenal Khalifatul Rasul. Abu Bakar merupakan sosok khalifah yang sederhana dan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyatnya. Bahkan sebagai hartanya, ia sedekahkan kepada fakir miskin dan berjuang di jalan Allah.
Hal itu ia terus lakukan sampai akhir hayat. Abu Bakar dibeat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Pada saat perang Yarmuk masih berlangsung, Abu Bakar sakit selama 15 hari dan wafat pada usia 63 tahun. Abu Bakar wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah, bertepatan dengan 12 Agustus 634 Masehi, dan dimakamkan di Masjid Nabawi di samping makam Nabi Muhammad SAW. Semasa menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. 1. Menumpas kelompok pembangkang. Salah satu yang diperangi oleh khalifah Abu Bakar adalah para nabi palsu. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Di antaranya adalah Musailamah al-Kadzab. Musailamah yang berasal dari Yamamah mendapat dukungan dari Bani Nahifah hingga ia berhasil mengumpulkan ribuan pengikut. Dari sinilah perang Yamamah yang melibatkan pasukan Muslim dan pasukan Musailamah pecah. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, meski mengakibatkan banyak penghafal Al-Quran wafat. Selain Musailamah al-Kadzab, Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi juga menganggap dirinya sebagai nabi. Pengikutnya berasal dari Bani As'ad, Ghofatan, dan Bani Amir. Abu Bakar mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memerangi kelompok ini sehingga pasukan muslim berhasil mengalahkan mereka. 2. Kodifikasi Al-Quran. Dampak perang yang berlangsung di era kepemimpinan Abu Bakar, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur ketika membela agama Allah. Situasi ini pun dirasakan oleh kaum muslimin yang khawatir bahwa Al-Quran akan lenyap seiring dengan para penghafalnya yang juga semakin berkurang. Atas inisiatif Umar bin Khattab, Abu Bakar diberi saran agar mulai membukukan Al-Quran. Awalnya memang Abu Bakar As-Siddiq tidak setuju dengan saran Umar bin Khattab dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membukukannya. Tetapi atas penjelasan Umar bin Khattab, pendirian Abu Bakar luluh. Kemudian Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran. 3. Perluasan wilayah. Perluasan wilayah dalam Islam pada masa Abu Bakar mulai menyebarkan ajaran Islam ke wilayah yang lebih luas lagi. Situasi politik masyarakat Islam dirasa stabil. Penyebaran dakwah Islam semakin diperluas ke berbagai wilayah, salah satunya dakwah yang dipimpin oleh Panglima Usamah bin Zaid bin Harisah ke Suriah. Tidak berhenti begitu saja, Abu Bakar mengirimkan umat Islam merambah ke Kekaisaran Persia dan Bizantium melalui perang yang cukup sulit. Pasukan Islam akhirnya berhasil menemukan Bizantium dan juga menjadi awal runtuhnya kekaisaran. Demikianlah profil dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Demikian dari kami, penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.